Mari jemaat Tuhan kita membuka Alkitab kita dan memperhatikan pembacaan firman dalam kitab Yeremia pasal 42. Peristiwa ini Gembala ingin angkat kembali untuk kita memperhatikan lebih dalam, ya, memperhatikan pesan yang begitu kuat dan menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Yeremia pasal 42 saya akan baca mulai ayatnya yang kedua. Puji Tuhan. Kelihatannya ada spirit yang baik kalau kita perhatikan pembacaan ini dari mereka-mereka yang datang kepada Nabi Yeremia. Yang datang kepada Nabi Yeremia itu dalam ayat 1 disebutkan di sana ada Yohanan bin Kareah dan Asaria bin Hosaya beserta seluruh rakyat besar dan kecil. Kelihatan sekelompok orang ini memiliki spirit yang baik. Sudah pasti mereka datang kepada Yeremia karena telah terisak oleh kenyataan bahwa apa yang Yeremia sampaikan kepada mereka selama ini ternyata benar. Tadinya mereka tidak percaya, sebagian besar bangsa Israel tidak percaya bahwa mereka akan dihukum, bahwa mereka akan ditawan untuk dibawa ke Babel. Yeremia disalah mengerti, Yeremia dianiaya, Yeremia dihina, Yeremia difitnah dan sebagainya. Tapi kemudian menjadi kenyataan bahwa apa yang Yeremia sampaikan, karena ya dia menyampaikan firman Tuhan, maka semua yang disampaikan Yeremia terjadi. Sebagian besar bangsa ini, orang-orang Israel, dibawa ke tawanan. Nah, ini sisanya, sisa-sisa dari yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar dan tentaranya. Mereka datang tinggal sedikit, walaupun ada di antara mereka perwira tentara. Sayang sekali, ternyata ini hanya sesaat saja. Sebab setelah 10 hari, ya, dan Yeremia memang berdoa memohon kepada Tuhan untuk firman kepada sisa ini. 10 hari kemudian datanglah firman Allah kepada Yeremia. Firman itu singkatnya seperti ini. Jangan pergi ke Mesir, tetap tinggal di sini, karena Tuhan akan melembutkan hati dari para tentara atau para utusan Nebukadnezar untuk dengan lembut hati menerima mereka dan memperlakukan mereka dengan baik, asalkan mereka jangan lari ke Mesir. Sesudah Yeremia menyampaikan firman ini dengan bertanggung jawab, karena Yeremia katakan sepatah kata pun tidak akan kulalaikan atau kusimpan. Setelah semua disampaikan, mereka malah berontak, ya, memberontak terhadap Yeremia. Itu disebutkan dalam pasal 43 ayat 1 dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saya bilang spirit yang kelihatan baik tadi ternyata hanya sesaat saja. Bahkan mereka bilang baik atau buruk kami akan terima, faktanya tidak. Kenapa? Karena ternyata mereka sombong, ya, disebutkan dalam ayat 43 tadi. Dengan tinggi hati mereka melawan Tuhan, melawan Yeremia. Kita mengerti bahwa firman yang kita terima itu harus seperti benih yang ditabur di tanah hati yang baik. Ya, kita tahu semua perumpamaannya. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Itu orang-orang yang Yesus jelaskan tidak mengerti, dan kemudian iblis datang dan mengambil. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Itu adalah orang-orang
yang mendengar tapi tidak tahan uji. Waktu datang panas terik, segera sudah bertumbuh benih firman itu, tapi segera layu. Ada yang ditabur di tanah yang berduri-duri. Yesus menjelaskan itu adalah orang-orang yang menerima dengan sukacita firman, tapi kemudian kekhawatiran akan dunia menghimpit firman itu, sehingga benih firman itu tidak bertumbuh. Haleluya. Penting sekali menerima firman dengan spirit yang benar. Orang-orang ini hatinya sombong, kelihatan rendah hati. Berfirmanlah, tolong doakan, cari tahu apa kehendak Tuhan untuk kami. Yeremia berdoa, 10 hari kemudian datang firman, tapi kemudian firman itu ditolak oleh mereka. Kenapa? Jelas sekali ayat 40, pasal 43 berkata, mereka adalah orang-orang yang sombong, ya, tinggi hati, hatinya tidak beres. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam perjanjian baru ada juga contoh seperti ini, yaitu yang ditulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-19, ya. Kita semua sudah tahu ada seorang yang kaya, yang masih muda. Tadinya begitu berkerinduan, tadinya begitu haus, tadinya ingin tahu, Yesus memberitahu, tapi kemudian dia tidak bisa menerima. Kenapa? Hatinya telah dipenuhi dengan harta duniawi. Harta duniawi telah menguasai hatinya. Hatinya bukan lagi seperti tanah hati yang subur untuk dengar Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan hal ini. Mari kita periksa kembali hati kita. Mari kita periksa kembali badan hati kita. Alkitab berkata, jangan hati kita syarat oleh kemabukan, oleh pesta pora, oleh harta dan sebagainya. Coba kita renungkan hari-hari hidup yang kita jalani ini, apa yang ada dalam hati kita? Apa yang lagi kita sukai? Apa yang lagi begitu menjadi angan-angan cita-cita, kerinduan kita? Apa yang sementara memenuhi hati kita? Bapak Ibu saudara-saudara, itu penting sekali. Mari kita memeriksa diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, betapa indahnya kalau kita memiliki tanah hati yang subur. Tapi tanah hati itu tidak sekedar subur, tapi juga begitu merindukan benih firman. Begitu merindukan berita firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Coba kita membaca beberapa kali di dalam Alkitab. Contohnya dalam kitab Mazmur, Bapak Ibu saudara-saudara, ada orang-orang dengan spirit yang benar yang tidak mengharapkan terjadi. Tuhan berdiam diri, Tuhan tidak berfirman, ya. Dia selalu merindukan firman Allah. Dalam Mazmur pasal 30 ayat yang ke-13 disebutkan di sana, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Jangan berdiam diri Tuhan. Pemazmur ini mengerti bahwa kalau Tuhan tidak berfirman, kalau Tuhan berdiam diri, ada sesuatu yang celaka dalam hidupnya. Ada sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Kalau dalam kitab Mazmur pasal 28, coba kita perhatikan ayat 1. Saya bacakan bagi kita semua. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap
Aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Jangan Tuhan berdiam diri, rindukan Dia berbicara, tapi mari dengan spirit yang benar. Mari haus akan firman Tuhan, haleluya. Ya, kita semua tahu firman itu menunjuk kesalahan, memperbaiki yang rusak. Ya, kita semua tahu kita tidak hidup hanya oleh roti saja, oleh firman Tuhan. Kita tahu betapa pentingnya firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah roh dan hidup. Setiap perkataan yang kamu dengar dan kamu lakukan akan menjadikan engkau bijaksana. Seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Haleluya, puji Tuhan. Betapa pentingnya firman. Firman memiliki kekuatan yang dahsyat untuk menyelamatkan kita. Tapi biar firman itu, haleluya, ditabur pada tanah hati yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Firman kalau diberitakan, haleluya, firman ini membawa kehidupan bagi kita. Pemazmur katakan, jangan engkau membisu terhadap aku. Aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Oh, betapa kita kalau Tuhan tidak berfirman, kita akan mengingat sejarah yang tidak boleh kita lupakan. 400 tahun Tuhan pernah berdiam diri, dan apa yang jadi dengan kehidupan manusia, apa yang jadi dengan peradaban kita di muka bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu adalah masa gelap, sungguh-sungguh gelap, sampai terang Kristus datang, sampai firman Tuhan datang. Alkitab berkata, bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan, dinaungi oleh kegelapan, sekarang melihat terangnya yang ajaib. Kenapa? Karena firman datang, haleluya. Karena Dia berbicara, karena Dia kemudian menjadi manusia, dan sekarang berfirman, haleluya, kepada saya dan saudara, kepada kita semua, haleluya. Semoga tidak ada di antara kita yang memiliki spirit yang keliru, sama seperti apa yang kita baca di dalam kitab Yeremia dan Injil Matius tadi. Itu dua contoh dari kelihatan orang haus firman, tapi sayang sekali tanah hati mereka keras. Tanah hati mereka telah syarat oleh pesta pora dan kemabukan dan kekayaan dunia. Firman tidak bisa masuk, tidak bisa bertumbuh lebih. Oh, semoga Roh Kudus mengerjakan di dalam kita, dalam hati kita. Dia membongkar kembali, sama seperti petani yang membuat gembur kembali tanah, supaya dia tanam benih, dia tabur benih, benih itu bertumbuh dengan baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Semoga kita tahu berseru kepada Tuhan. Tuhan, jangan berdiam diri. Tuhan, jangan biarkan kami seperti orang yang turun ke dalam liang kubur karena Engkau membisu. Kapan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ingat baik-baik waktu engkau dengar firman. Ingat baik-baik waktu Roh Kudus remahkan, hidupkan firman dalam hati. Ingat pengalaman-pengalaman berharga itu. Mau diingat itu semua, haleluya. Saat mana Tuhan mengubahkan kita, saat mana Tuhan menguatkan kita dengan firman, saat mana Dia merestorasi hidup kita dengan firman, saat mana Dia membangkitkan harapan-harapan. Di saat kita sudah tidak berpengharapan, firman datang dan muncul kembali pengharapan. Pengharapan yang benar, pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Sidang jemaat, selamat sore. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih bagian firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami saat ini. Haleluya. Puji Tuhan, menguatkan, memberi pelajaran bagi kami.
Dan biar kami memeriksa hati kami. Tuhan bantu kami, selidikilah akan daku ya Allah. Ketahuilah hati dan pikiranku. Ketahuilah hati dan pikiran kami Tuhan. Haleluya. Biar tanah hati kami dikerjakan oleh Roh Kudus. Digemburkan untuk supaya firman Tuhan dapat ditabur, bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Ampun salah dosa kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.